berangkat, itu aja tanpa jemur. Misalkan kalau kita jemur nih, angling Dharma, nah itu efeknya berakibat kayak gimana ke biasa? Biasa. Kalau angling Dharma tidak dijemur, berarti dia dapat tenaga dari mana, Ustadz? Hari ini kita mengunjungi Ustadz Sumardi, pemilik toko burung yang ada di Palangkaraya. Beliau punya kacer andalan yang selalu menjadi juara. Kita tanya rawatan kacer lebih dalam. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. ulun bisa ke sini, nah Alhamdulillah. diberi kesempatan juga ulun bertemu pian di sini dan diberikan waktu. Terima kasih banyak, Ustadz lah. Alhamdulillah. Oke. Saya pengen nanya nih, Ustadz, rawatan kacer, Ustadz. Ya, siap, Nah, siap, secara siap. garis besar untuk rawatan burung kacer kan ada punya teman-teman nih, Ustadz, yang bagongan, terus nggak bisa konslet. Nah, ya Ustadz, kira-kira Ustadz, mulai dari hariannya Ustadz, teman-teman punya burung di rumah yang ingin digantangkan Ustadz, kira-kira berapa, gimana Ustadz? Kalau menurut pengalaman kita ya, Hmm. berdasarkan pengalaman kita, akan tapi pengalaman ini bisa cocok diterapkan di kacer sahabat-sahabat ataupun juga tidak ya. Hmm. Tapi saya berbicara masa pengalaman. Kalau menurut saya, kita melihat situasi bagaimana kacer itu. Oke. Nah, satu, ada disebut dengan kacer itu apabila kita jemur, dia jemur lama, dia nggak mangap. Nah, itu menandakan dia sebagai kacer tipe dingin. Oke. Nah, yang kedua, ada kacer itu cuma 10 menit, cuma 15 menit, udah gelisah dia. Hmm. Nah, itu menandakan bahwa dia tipikal burung panas gitu. Oke. Nah, jadi secara logikanya apabila tipikalnya itu dingin, artinya dia tidak senang dengan panas. Maka ketika kita di lapangan, kita harus dingin di lapangannya. Oke. Nah, apabila burung itu ketika kita jemur misalnya sebentar aja udah mangap dia, berarti menandakan tipikal burung itu tidak senang dengan yang namanya panas. Oke. Nah, maka ketika di lapangan kita dinginkan. Oke, Nah, Ustadz. kita dinginkan. Nah, jadi ketika pula perawatan yang seperti itu, kalau tadi ketika dijemur lama, Hmm. dia biasa-biasa aja. Nah, itu biasanya saya rawat jangkrik cuma 3. Jangkrik cuma 3, Nah, mandinya paling seminggu tuh 2 kali. seminggu 2 kali. Nah, Kalau yang dia tadi itu tahan jemur Ustadz ya? tahan jemur. Oke. Nah, di lapangannya saya nggak main ngeroto. Di lapangannya main hongkong. Di lapangannya main Hongkong. Oke. Nah, Kalau karena dia dia tahan jemur. lambat panas. Karena dia asumsinya lambat panas. Tipikal dingin. burung Tipikal itu. dingin, jadi dia butuh rawatan Panas. yang panas ya Ustadz Ya, ya. yang Oke, panas. ya dijemur lebih lama, Ya. dikasih jangkrik juga. Oke, dan di lapangannya dibutuhkan untuk menggunakan Hongkong Ustadz ya. Oke. Nah, sedang yang kedua, ada yang burung yang kedua itu ketika kita jemur 10-15 menit dia udah ngangap. Udah mangap, udah gerabak-gerubuk ya Ustadz ya di dalam berarti sangkar ya. Dia menandakan bahwa dia tidak senang dengan namanya panas. Mm-mm. Nah, maka ketika di lapangan eksekusinya kita pakai kroto. Kroto. Nah, habis itu hariannya biasanya melihat yang ini lagi ada 2 tipikal. Kalau tipikal burung itu ketika kita ketemu musuh dia langsung main santai. Nah, itu bisa kita kasih jangkrik 5. Oke. Dan mandinya pun bisa seminggu itu bisa 3 kali, bahkan 2 hari sekali. Oke. Nah, tapi yang kedua, apabila dia gacor, tapi ketika kita ketemu musuh, dia langsung main tapi nyerang. Mm-mm. Nah, itu kita beda lagi. Beda lagi Ustadz ya. Nah, jangkriknya bisa 0 jangkrik per hari, bisa 2 aja, Oke, jangkriknya lebih sedikit ya. lebih sedikit. Hmm. Karena dia emosi sudah tinggi. Emosi sudah tinggi. Jadi dia minta rawatan yang dingin, Yang Ustadz ya. dingin. Tapi ada 2 tipe lagi yang dibuka kerodong langsung main. Langsung main. Nah, itu bisa dikasih jangkrik sampai 5 dan 5. rawatan yang tadi disebutkan ya Ustadz Iya. ya. Dan kalau yang tipe nyerang itu bahkan jangkriknya juga Bisa nol. dinolin atau sedikit aja Sedikit, Ustadz ya. paling bisa 2 lah jangkriknya. Mm-mm. Nah, untuk mandinya pun itu bisa 2 hari sekali mandinya. Nah, Oke. ketika dengan kasus yang kacer yang tadi itu ketika kita buka dia main tapi nyerang-nyerang, itu biasanya kalau saya itu kalau mau berangkat dia wajib mandi. Oke. Untuk Setiap meredam mau berangkat emosi. dia wajib mandi untuk meredam emosinya ya, teman-teman ya. Nah, terus Ustadz, kalau gini Ustadz, kebanyakan nih Ustadz, burung yang di lapangan ya Ustadz ya, begitu mau dimainkan tuh kayak nggak konslet gitu Ustadz.
Nah, ada dua kan yang nggak konslet itu. Pertama ada yang bagong dulu. Itu seperti burung saya itu ada Ustadz. Ya. Yang bagong dulu, baru nanti dia konslet. Atau dia dulu dia datang ke gantangan, dia kayak burung nggak kayak burung biasa aja, bukan kayak burung petarung. Tapi lama-lama baru konslet. Nah, tipe burung seperti ini Ustadz, apakah memang kayak gini kita mainkannya emang sudah begitu atau seiring waktu dia bisa berubah Ustadz? Ya, kalau istilahnya memang kacer itu tidak bisa kita pungkiri. Memang pertama memang tergantung perawatan ya. Cuman kadang-kadang kita menginginkan burung kita tuh seperti ini, tapi tidak sesuai dengan kemauan dia. Yang kita paksa tuh kemauan kita, bukan kemauan burung. Betul Ustadz ya. Kayak contoh sampean yang pertama tadi misalnya, ketika di lapangan dia ketika dibuka biasa-biasa aja misalnya, nggak terlalu istilahnya, tapi lambat ngetek. Nah itu salah satu untuk menaiki supaya dia cepat ngetek atau cepat konslet bahasanya. Kita colok hongkong. Oke. Nah, hongkong dulu, lihati kondisinya. Biasanya karena dia lambat emosinya. Nah, kalau kasus yang seperti itu, misalnya hariannya pun harus kuat jemur dia. Oke. Harus kuat jemur. Mandinya dijarangin mandinya. Kalau memang kasusnya ketika di lapangan lambat panas. Oke. Nah, kalau kasus ada burung saya namanya Asura tuh Ustadz, dia hariannya tuh nggak bisa pakai jangkrik Ustadz. Jadi kalau dia hariannya pakai jangkrik, nanti saat digantangan dia pasti bagong. Bagongnya ngunci Ustadz. Nggak bisa konset ya. Tapi ketika jangkriknya itu kita pangkas Ustadz, jangkrik nggak usah harian yang nggak usah pakai jangkrik, saat di lapangan aja pakai kroto bisa on fire dia. Nah itu salah satu problemnya yang untuk Asura. Nah saya pengen nanya lebih dalam tentang kacer Ustadz yang biasa juara angling Dharma ya Ustadz. Nah ini teman-teman ya, kacer Ustadz ini teman-teman biasanya sering juara ya di gantangan ya. Di Kota Palangkaraya itu ada yang dikenal dengan kacer angling Dharma. Nah teman-teman ya, kita tanya lebih dalam nih tentang rawatan angling Dharma. Nah Ustadz, untuk rawatan angling Dharma sendiri, Ustadz rawatan hariannya gimana Ustadz? Bisa dijelasin nggak? Kalau kasus kacer angling Dharma, karena dia pertama hariannya gacor. Yang kedua ketika dibuka biasanya dia langsung kayak mau nerekam musuh. Oke, nyerang Ustadz ya. Nah biasanya ketika kita yang pertama, ketika kasus yang punya saya angling Dharma itu, saya pakannya seminim protein. Seminim protein teman-teman. Nah, salah satu pakannya tadi itu yang kayaknya cocok, dia gulkoin merah. Karena gulkoin merah ini proteinnya 16%. 16%. Nah, yang kedua, saya kasih jangkrik. Jangkriknya 2 aja. Jangkrik 2 aja angling Dharma ya Ustadz ya. Mandinya itu 2 hari sekali. Tanpa jemur. 2 hari sekali, tanpa jemur. Berarti angling Dharma ini minta rawatan dingin ya Ustadz ya? Ya. Dari tipe panas ya? Tipe panas minta rawatan dingin. Oke. Nah jadi ketika hariannya seperti itu, nah ketika mau berangkat, itu aja tanpa jemur. Tanpa jemur. Oke, dia angling Dharma rawatan tanpa jemur ya Ustadz ya? Nah, kalau untuk misalkan kalau kita jemur nih angling Dharma, nah itu efeknya berakibat kayak gimana ke dia Ustadz? Biasanya kalau kita jemur itu lebih, kalau di lapangan biasanya dia ngelatik. Oh, ngeruji teman-teman. Meletik ke ngeruji meletik ya teman-teman ya. Nah, jadi dia tuh angling Dharma jadi nakal teman-teman. Makanya dia butuh rawatan yang tidak dijemur ya Ustadz ya. Nah, kalau angling Dharma tidak dijemur, berarti dia dapat tenaga dari mana Ustadz? Apakah pengumbaran kah atau umbar pun tanpa umbar? Dia juga tanpa umbar, tanpa jemur juga Ustadz ya. Nah, terus untuk tenaganya? Untuk tenaganya di lapangan saya eksekusinya. Oke, di lapangan eksekusinya. Biasanya saya buka dulu. Setelah dia buka, dari rumah tak kasih jangkrik 2. Oke. Kasih jangkrik 2. Nah, setelah itu di lapangannya tak buka. Dia bisa nyerang-nyerang biasanya. Nah, mudah. Nah, setelah saya lihat mudah mau ngatek, mau ngatek, tak kasih urutu dikit. Yang banyak. Ketika dia mau sudah ngatek, sudah enak, urutu habis dimakannya kan dikit kasih. Nah, setelah itu baru kita colok jangkrik lagi 1 lagi. Oke. Nah, kalau cuacanya hujan, biasanya tak kasih hongkong 1. Oke. 1 kalau hujan. Kalau panas, kalau ketika kita kasih hongkong, dia akan jeriji lagi. 1 aja. Nah teman-teman, jadi untuk angling Dharma sendiri kalau misalkan dia hari sedang panas ya teman-teman ya, kalau misalkan dia dikasih hongkong, dia akan ngeruji lagi ya.
Nah itu, dia dijemur ngeruji, dikasih hongkong ngeruji ketika hari panas. Tapi ketika hari cuaca dingin saat Iya. dilombakan Ustadz ya, dia dikasih hongkong tuh satu nggak aja. masalah teman-teman. Satu hongkong itu nggak masalah. Oh, jadi dia adalah tipe panas minta rawatan tipe dingin. Nah, Ustadz, kalau untuk harga sendiri nih Ustadz, Iya. spek seperti angling Dharma itu kira-kira ya Ustadz ya. Siapa tahu ada Sultan yang ngelihat nih, ya kan Ustadz ya. Kalau dari segi penawaran ada yang 3.000, Ada yang 3 juta, ada yang 4.000, ada yang 4 juta. Nah, tapi masih belum terlepas. Masih belum dilepas teman-teman. Mungkin di atas 10 juta mungkin Iya. bisa dilepas ya Ustadz ya. Nah itu ya Siap, teman-teman ya. siap. Ustadz, terima kasih banyak ya Ustadz Oke, ya. siap. Udah disediakan waktunya di Siap. sini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Siap.